Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihin Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Pasti semua pada rindu. Biarlah melalui persekutuan lansia online ini kita dapat menyapa, melepaskan rindu. Persekutuan hari ini temanya Rumah Tuhan. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 16, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat mengikuti persekutuan lansia online, biarlah persekutuan ini mempererat tali persaudaraan kami. Dan kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini kami mau disapa oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yael. Tuhan tolong urapin hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita sebelum mendengarkan firman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian nomor 33. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, Oma Opa. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mau menolong setiap kami, sehingga firman-Mu itu betul-betul mengubah kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin cinta Tuhan. Kami menjadi pribadi yang semakin punya harapan untuk bisa melihat bahwa hidup adalah anugerah, hidup adalah kesempatan, hidup adalah baik adanya. Tolong kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara maupun setiap kami yang akan mendengar. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat setiap ungkapan hati dan bakti kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema kita bicara soal rumah Bapak. Apa sih bayangan kita tentang rumah Bapak itu? Apakah rumah Bapak itu adalah gambaran dari sorga? Apakah rumah Bapak itu ada fisiknya? Seperti kastil kerajaan yang dibuat begitu megah, begitu indah, yang tembok-temboknya terbuat dari balok-balok emas, dihiasi oleh beragam batu permata sehingga begitu mewah, begitu mengagumkan, begitu cantik? Atau rumah Bapa adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa kita nikmati ketika kita masih hidup di dunia, bukan nanti ketika kita sudah mati. Hari ini kita mau merenungkan bersama bagaimana kita bisa memahami dengan benar rumah Bapa ini, sehingga rumah Bapa bisa kita nikmati sekarang di dunia ini dan bukan nanti di seberang sana. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca bagian firman Tuhan ya. Dari Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kita akan membaca bersama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bacaan yang hari ini kita baca dikatakan Yesus jauh sebelum kematiannya. Yesus berkata soal rumah Bapa, yaitu rumah di mana hadirat Bapa ada. Ketika Yesus masih menjadi manusia, keterbatasan, kekurangan, kerapuhan, dan kemanusiaan masih menjadi bagian dirinya.
Sehingga memang dia harus menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawabnya. Dia kembali ke rumah Bapa, dan kemudian dia kembali lagi ke dunia dalam rupa Roh Kudus, bukan hanya mengacu kepada Yesus datang kedua kali, karena kita juga bisa mengalami kematian sebelum Yesus datang kedua kali. Dan Roh Kudus sudah ada sekarang di dalam setiap kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karenanya sebetulnya Yesus sudah hadir di dalam diri kita untuk membawa kita mengalami rumah Bapa itu. Seperti apa sih rumah Bapa itu? Mari kita mencoba untuk mengingat waktu kita kecil, kita tinggal di rumah orang tua kita. Ketika kita dewasa, mungkin ada sebagian dari kita yang merantau, sehingga kita harus tinggal di rumah orang, di kos-kosan orang lain, di kontrakan orang lain, termasuk juga mungkin menyewa apartemen orang lain. Mari kita coba ingat, apa yang terjadi kala itu? Saya mencoba untuk mengingat ketika saya masih tinggal di rumah mama. Ketika saya tinggal di rumah mama, saya harus mengikuti aturan mama dan papa saya. Misalnya, kalau mau masuk ke rumah, jangan lupa lepas sepatu di depan. Jadi saya masuk ke rumah dengan membawa sepatu saya yang sudah dilepas, lalu ditaruh di rak di dalam rumah. Dan itu raknya justru ada di bagian rumah paling belakang. Jadi saya harus membawa sepatu saya itu melewati ruang tamu, ruang keluarga, sedikit dapur sampai ke belakang. Lalu kalau sudah makan, selesai makan, apa yang harus dilakukan adalah membawa piring saya sendiri dan mencuci piring saya sendiri. Termasuk juga mencuci seragam sekolah saya sendiri. Dan itu sudah diberlakukan sejak saya masih duduk di sekolah dasar. Nah, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita bicara soal rumah Bapa, sebetulnya konsep yang digunakan sama seperti ketika kita berpikir tentang rumah orang tua atau rumah kos-kosan kita atau rumah kontrakan. Pasti ada aturan yang harus diikuti kalau kita mau tinggal di sana. Ketika kita menyewa sebuah apartemen atau kita ngekos di sebuah kos-kosan, pasti ada aturannya. Tidak boleh membawa ini, harus merapikan ini, harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Karena sang pemilik itu memiliki hak terhadap siapapun yang tinggal di dalam rumahnya. Begitu juga rumah Bapa. Ketika kita bicara soal rumah Bapa, kita harus memiliki konsep berpikir bahwa kita tinggal di rumah orang lain yang harus kita hormati keinginannya, kehendaknya, aturan-aturannya, sehingga kita bisa diterima terus di rumahnya dan tidak diusir. Kamu nih ya, gak bisa mengikuti peraturan, sana pergi aja. Kalau gak mau mengikuti peraturan saya, kamu pergi. Ya, bisa aja kan Tuhan mengusir kita, karena kita tidak mengikuti peraturannya sebagai yang empunya rumah. Jadi rumah Bapa bicara soal relasi antara kita dengan sang pemilik. Ketika kita mau punya relasi yang baik, tentu kita akan melakukan apa yang pemilik inginkan. Ketika kita mau bawa rumah Bapa yang sungguh itu ke dalam hidup kita saat ini, kita bisa tinggal dimanapun. Karena rumah Bapa itu tidak terbatas oleh dinding, oleh atap. Dimanapun Tuhan ada, disitulah rumah Bapa. Dan ketika saat ini, ketika kita hidup, kita mau merasakan rumah Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah juga tetap berpikir
Apa kehendak Bapa? Apa aturan main yang diberikan oleh Bapa? Apa yang Bapa mau? Apa yang Bapa kehendaki? Ketika kita juga berelasi dengan anggota keluarga lain yang juga diajak untuk tinggal di rumah Bapa, yang harus kita pikirkan, apakah relasi saya dengan orang lain ini, baik itu suami, istri, anak, orang tua, mantu, cucu, itu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana Tuhan mau, bagaimana Bapa mau saya berkata-kata terhadap mantu saya? Bagaimana Bapa mau saya berkata-kata terhadap anak saya? Bagaimana Bapa mau saya berkata-kata terhadap pasangan saya, baik suami maupun istri yang mungkin mengecewakan saya? Bagaimana Bapa mau saya menjaga sikap hidup saya, sikap hati saya ketika saya dikecewakan oleh anggota keluarga yang lain? Ketika saya harus berselisih dengan anggota keluarga yang lain, termasuk bersitegang dengan anggota keluarga yang lain. Apa yang Bapa mau untuk saya lakukan? Kalau saya sedang marah, saya ingat waktu kecil, saya kalau marah itu suka banting pintu. Jadi kalau lagi kesel gitu ya, saya masuk ke kamar sambil saya banting pintunya. Saya pasti diomelin sama mama papa saya. Gak sopan. Gak boleh banting pintu seperti itu. Begitu juga ketika kita sedang bersitegang, lagi kecewa, lagi marah dengan anggota keluarga kita di rumah kita. Apakah itu disukai oleh Bapa? Apakah itu menyenangkan hati Bapa? Apakah itu yang diinginkan oleh Bapa untuk kita lakukan? Mungkin kita terbiasa kadang tertinggal di dalam rumah yang setiap anggota keluarganya bisa mengekspresikan apapun. Dan boleh mengekspresikan apapun. Ada memang beberapa keluarga yang demikian. Kalau marah banting pintu ya didiemin aja. Tapi ketika kita mau hidup di dalam rumah Bapa itu, kita bukan hanya memikirkan apa yang diperbolehkan oleh anggota keluarga kita, apa yang dibiarkan oleh anggota keluarga kita, tapi apa yang diterima oleh Bapa kita. Ternyata memang tidak mudah untuk sampai ke rumah Bapa, untuk bisa merasakan rumah Bapa, karena kita diminta untuk setiap saat berpikir, apakah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Bapa? Itu yang pertama. Rumah Bapa adalah soal bagaimana kita berelasi dengan Sang Bapa, juga berelasi dengan setiap orang yang juga dipanggil untuk tinggal di rumah yang sama. Lalu yang kedua, bicara soal rumah Bapa adalah bicara soal perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan yang sempurna. Ketika saya waktu masih kecil, saya tinggal di rumah mama saya, di kulkas itu selalu ada makanan. Tidak pernah mama saya membiarkan kulkas di rumah kami itu kosong. Jadi kalau saya pulang sekolah, saya bisa menemukan masakan yang tinggal dipanaskan, dan saya bisa makan sendiri tanpa kehadiran mama ataupun papa yang memang berdua bekerja. Saya mencoba untuk merasakan kalau saya tinggal di rumah Bapa, maka segala sesuatu yang saya butuhkan tersedia lebih dari sekedar makanan. Saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang sungguh saya butuhkan dengan segala macam fasilitas yang Tuhan berikan, dan bisa saya nikmati, walaupun mungkin bukan dalam bentuk materi. Sebagai manusia kita membutuhkan sukacita. Sebagai manusia kita membutuhkan damai sejahtera. Kita butuh rasa tenang. Kita butuh rasa puas. Dan Tuhan menyediakan itu buat kita. Pemazmur mengatakan,
Hanya di dalam Dia saja aku puas. Karena Dialah yang sanggup memenuhi segala hasratku dengan kebaikan. Segala hasrat, segala keinginan, segala harapan, segala cita-cita, hanya Tuhan yang mampu memenuhi segala sesuatunya itu dengan sesuatu yang baik. Kita belum tentu bisa memilih yang baik. Sebagai manusia kadang-kadang kita bukan milih yang baik, tapi milih yang enak. Atau kita pilih apa yang kita suka. Tapi Tuhan menyediakan segala sesuatu yang betul-betul baik buat diri kita. Dan semuanya lengkap. Tidak pernah aku kekurangan, kata pemazmur juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan ku kekurangan. Jadi segala sesuatu pasti Dia sediakan. Kalau kita mau taat sama Tuhan, kalau kita mau mengikuti perintahnya, kita mau mengikuti aturannya, ketika kita mau dengar apa isi hatinya, maka segala sesuatu itu akan diberikan kepada kita. Bahkan sebelum kita menaati saja, segala sesuatu tetap diberikan kepada kita. Mama saya nggak pernah bilang kalau kamu nggak nurut, kamu nggak boleh makan. Enggak, apalagi Bapa di surga. Kalau saya nakal sekalipun, makanan tetap tersedia. Apa yang saya butuhkan tetap dipenuhi. Itu orang tua saya di dunia, yang tentu punya keterbatasan. Apalagi Bapa kita di surga. Sampai masa tua, sampai putih rambut kita pun, segala pemeliharaannya tetap sempurna. Dan kita tidak perlu khawatir tentang masa depan hidup kita. Karena apa? Karena yang pelihara kita Tuhan, bukan anak kita. Tuhan mau pelihara kita lewat anak kita bisa. Tuhan mau pelihara kita lewat suami dan istri kita bisa. Tuhan mau pelihara kita lewat gereja bisa. Tuhan mau pelihara kita lewat siapapun bisa. Tapi yang pelihara kita siapa? Tuhan. Bukan anak, bukan suami istri, bukan sekadar orang tua, bukan gereja, tapi Tuhan. Tuhan mau pakai siapapun, bisa. Hidup di rumah Tuhan, hidup dalam naungan Tuhan membuat kita bisa merasakan puas dan tenang. Gak perlu khawatir. Burung yang tidak menanam dan tidak menabur saja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, buatan tangannya, biji matanya, pasti dipelihara dengan luar biasa. Dan yang ketiga, ketika kita sudah belajar taat, ketika kita sudah belajar mau cari tahu Tuhan maunya apa, isi hati Tuhan itu seperti apa, hal ini menyenangkan Tuhan atau enggak, kita diberikan tidak hanya berkat sukacita, damai sejahtera, juga materi dan pemenuhan kehidupan kita, pemeliharaan yang sempurna. Namun Tuhan juga menyediakan bagi kita sebuah rumah idaman. Kita akan selalu rindu untuk pulang. Kita akan selalu rindu untuk pergi ke sana, untuk berada di sana. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan membawa kamu ke tempatku. Berarti ada sebuah perpindahan dari tempat kita ke tempat Tuhan. Ada kalanya kita milih untuk pindah balik ke tempat kita. Dalam hidup ada kalanya kita memilih demikian. Karena ada kalanya kita merasa, oh jalan Tuhan kok terlalu berat. Jalan Tuhan kok membuat saya rasanya ngap. Sehingga akhirnya
kita pindah lagi ke rumah kita. Kita nggak hidup di dalam rumah Bapa itu, tapi kita mencoba untuk kembali ke dalam rumah kita, di mana ego kita yang ada, kehendak kita yang jadi, aturan kita yang kita gunakan. Tapi ketika kita pindah ke rumah kita lagi, kok hidup begini ya? Mendingan di rumah Bapak, memang gak gampang sih ngikutin apa mau orang, daripada mau kita sendiri. Di rumah kita bisa berantakan. Kita bisa taruh apapun sesuai yang kita inginkan, apalagi kalau kita hidup sendiri. Tapi kalau di rumah Bapak gak bisa. Kalau di rumah Bapak bilang, itu jangan ditaruh di situ, itu gak boleh begini, ini gak boleh begitu, ini ditaruhnya yang di sini ya, tolong itu diberesin gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itulah yang membawa kita pada sebuah keteraturan, sehingga akhirnya kita selalu rindu untuk ada di sana. Dan kalau kita datang ke sana sendiri, kita malu. Kita yang udah mau pergi, kita yang mau ninggalin rumah Bapa, sekarang kucuk-kucuk datang sendiri. Makanya Tuhan mengatakan, aku yang akan membawa kamu ke tempatku. Sejauh apapun kita melangkah, sesering apapun kita ingin kembali ke ego kita, Tuhan selalu mau rangkul kita, karena Dia tahu yang kita butuh adalah rumah Dia, bukan rumah kita. Dia tahu, dan kadang-kadang kan ada rasa bersalah, aduh Tuhan, saya salah. Tapi malu untuk balik lagi sama Tuhan. Dan Tuhanlah yang merangkul kita. Seperti kisah anak yang hilang. Kalau di dalam kisah anak yang hilang, anak itu sudah pergi dari rumah bapaknya, menghabiskan segala sesuatu yang dimiliki oleh bapaknya, menghabiskan harta bendanya, udah sampai jatuh bangkrut, baru dia datang lagi ke rumah bapaknya. Tapi bapaknya nggak sekedar nunggu di pintu lalu bilang, apa kata gua gitu ya, lu sih bandel ya jadi anak ya, udah bagian begini lu balik ke gua. Enggak. Yang dilakukan oleh papahnya adalah dia berlari. Dia berlari mendapatkan anak itu, memeluk anak itu, memberinya jubah, memberinya cincin, memberinya sepatu, membuat pesta baginya. Kita tahu rumah itu akan selalu kita idamkan. Dan Tuhanlah yang bisa membawa kita ke sana, bukan diri kita sendiri. Tuhanlah yang melayakkan kita untuk ada di sana, bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita karyakan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita belajar 3 hal tentang rumah Bapa. Rumah Bapa bicara soal relasi kita dengan Bapa, relasi yang harus dijaga dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan selalu mencoba untuk berpikir apa yang menyenangkan hati Tuhan. Rumah Bapa adalah rumah yang berbicara soal pemeliharaan, soal pemenuhan. Maka kita tidak perlu khawatir. Di dalam Bapa segala sesuatu yang kita butuhkan pasti akan terpenuhi. Nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita merasa kurang, karena Tuhan pasti akan memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, rumah itu akan menjadi rumah idaman kita. Rumah yang selalu kita rindu. Walaupun kita mungkin pernah pergi jauh, melancong, nggak mau taat sama Tuhan, nggak mau ikut perintahnya, tapi Tuhanlah yang akan membawa dan menarik kita kembali ke rumah itu. Karena disitulah sesungguhnya rumah idaman kita, rumah perhentian kita. Dan kita akan merasakan segala sesuatu yang baik justru di dalam rumah itu. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rumah Bapa bukanlah sekedar rumah di sorga sana yang akan kita masuki ketika kehidupan kita di bumi sudah selesai. Rumah Bapa adalah rumah di mana kita bisa bersama-sama menikmatinya saat ini juga, sekarang juga, ketika kita menjadikan Tuhan kita, Bapa kita, pemilik hidup kita, sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup. Apapun kita tanya sama Dia, apapun kita minta dari Dia, maka apapun akan diberikannya untuk kita.
selama kita menjadi anak-anaknya, bersikap sebagai penghuni rumah Bapa, bukan sekedar mau tinggal di rumah Bapa, tapi maunya tetap jadi penghuni bagi diri sendiri. Jangan ikut dengan aturan kita. Kita mau belajar untuk ikut apa maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Om Opa, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Kita mau berserahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang harus menjadi fokus kita. Bukan rumahnya, tapi Bapaknya. Dan kita hari ini mau membawa seluruh pergumulan kita, ucapan syukur kita, dan harapan-harapan kita kepada Sang Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan bisa menghadirkan rumah Bapa itu saat ini ketika kami hidup, sehingga kami tidak perlu menunggu sekian lama untuk bisa menikmati rumah Bapa, kehadiran yang penuh akan Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmatinya saat ini. Kami bisa menikmatinya sekarang juga ketika kami membiarkan Engkau menjadi pemimpin yang pertama dan utama dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus menopang kami, menjadi penolong kami, untuk kami juga bisa berelasi dengan baik dengan Engkau sendiri sebagai Bapa kami, juga dengan seluruh anggota keluarga kami, dengan seluruh sesama kami. Karena dimanapun Kau ada, kami ada juga untuk membawa kasih-Mu kepada siapapun. Kami mau belajar untuk tenang, karena di dalam-Mu ada pemeliharaan, ada pertolongan, ada kesempurnaan. Jadi biarkan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri ataupun mengandalkan orang lain, tapi kami hanya mengandalkan Kau saja, karena Engkaulah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Engkau adalah Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kami, hasrat kami dengan kebaikan yang paling sempurna. Ajar kami untuk selalu rindu mengenal Engkau, rindu diam di dalam rumah-Mu, diam di dalam pengajaran-Mu, di dalam aturan-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam karya-Mu. Karena itulah sebetulnya yang baik bagi kami. Bawa kami Tuhan senantiasa ke sana. Bawa kami ketika kami mulai melenceng dalam hidup kami, ketika kami membiarkan kekhawatiran menguasai kami, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, termasuk bahkan sakit penyakit yang mungkin sedang kami derita saat ini, kelemahan tubuh kami. Jangan biarkan itu semua menguasai kami. Bawalah kami Tuhan ke tempat-Mu, bawalah kami di dalam hadirat-Mu. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah tempat berharap dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Hari ini kami berdoa untuk sahabat kami, untuk saudara kami terkasih Bapak Richard yang berulang tahun pada minggu lalu. Tuhan berkati dia, Kau berikan kekuatan pada saat tubuhnya lemah. Kau berikan kekuatan, Kau berikan semangat. Biarlah Roh-Mu yang menguasai tubuhnya, sehingga ia bisa menikmati kehidupannya bersama dengan istri yang Tuhan percayakan kepadanya, Ibu Grace. Berikan juga Ibu Grace kesehatan, berikan Ibu Grace kesabaran, sukacita untuk mendampingi Pak Richard di sepanjang kehidupan pernikahan mereka. Tuhan berkatilah mereka, ikatkan mereka dengan kasih yang tidak nampak sekalipun, tapi kuat dan membuat kehidupan sungguh berwarna. Tuhan berkati terus Pak Richard, Tuhan berkati terus Ibu Grace, sehingga Pak Richard maupun Ibu Grace terus menjadi teladan bagi anak-anak, bagi jemaat, bagi siapapun yang melihat kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Tuhan kiranya yang juga mau memimpin baik majelis jemaat maupun panitia dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan gereja ini. Tuhan kiranya Engkau yang memimpin dan memberikan hikmat, sehingga segala sesuatu berjalan seperti kehendak-Mu. Kami mau membangun rumah Bapa, tapi sesungguhnya bukan kami Tuhan yang membangunnya, tapi Engkaulah. Rumah Tuhan ini, rumah Bapa ini tidak akan pernah dibangun dengan baik tanpa jadilah kehendak-Mu. Karenanya Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan ini sebagai jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau yang memberikan segala sesuatu. Engkau juga yang akan menuntun kami sebagai gerejamu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, berikan kepada kami kesehatan terutama Tuhan di tengah pandemi ini. Karena berjalan bersamamu akan membawa kehidupan kami pada kemenangan demi kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.